Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda? Semoga kalian sehat selalu. Baik, pada hari ini kita kembali belajar tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak pada hewan, pada pembelajaran ke-5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, pada saat membaca, Ananda dapat menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Kemudian, pada saat membaca pula, Ananda dapat menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Setelah itu, kita juga akan karya, yaitu Ananda dapat membuat gambar ilustrasi. Nah, materi kita pada hari ini, ide pokok dan kalimat penjelas, organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata, dan gambar ilustrasi. Sementara itu, sikap yang akan kita kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, Ananda coba perhatikan gambar hewan berikut ini. Di layar, Ananda dapat melihat beberapa gambar hewan. Ada burung, ada sapi, ada cicak, dan ada katak. Nah, sekarang Ustazah ingin tanya, apakah Ananda tahu bagaimana cara hewan-hewan tersebut bergerak? Coba kita lihat gambar satu persatu. Gambar yang pertama adalah gambar sapi. Gambar sapi, bagaimanakah cara sapi bergerak? Pintar sekali. Ya, sapi bergerak dengan menggunakan kaki. Kaki sapi ada berapa? Pintar. Kaki sapi ada 4. Jadi, sapi bergerak dengan cara berjalan menggunakan 4 kaki. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Nah, gambar cicak. Siapa yang pernah lihat cicak? Semua pasti pernah lihat cicak kan? Nah, cicak itu bergerak dengan cara apa? Ya, pintar sekali. Cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, selanjutnya gambar katak. Katak bergerak dengan cara melompat, pintar. Kemudian yang terakhir adalah gambar burung. Burung itu bergerak dengan cara, burung bergerak dengan cara terbang. Setelah Ananda mengetahui cara-cara bergerak pada hewan-hewan tersebut, otomatis kita dapat menyimpulkan bahwa setiap hewan memiliki organ gerak yang berbeda. Hal itu pula lah yang membedakan cara hewan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, hewan-hewan tersebut ada yang bergerak dengan cara melompat, ada yang bergerak dengan cara merayap, ada yang bergerak dengan cara berjalan, dan lain sebagainya. Sekarang, coba Ananda membaca bacaan yang ada di buku paketnya pada halaman 28 dengan judul bacaan Siput yang Menakjubkan. Ananda soleh-soleha, masih ingatkah Anda pembelajaran sebelumnya tentang ide pokok? Coba kita tentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama pada bacaan Siput yang Menakjubkan. Coba Ananda perhatikan paragraf pada bacaan Siput yang Menakjubkan. Siput
atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkesan memiliki penampilan yang menjijikkan. Cara berjalannya yang lambat disertai lendir membuatnya kurang begitu digemari, apalagi untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Siput dapat ditemukan di halaman, di kolam, bahkan di laut. Mereka termasuk ke dalam kelompok moluska atau hewan lunak, yang masih satu kelompok dengan hewan-hewan seperti kerang, tiram, atau hewan laut yang bercangkang lainnya. Siput dapat hidup selama 5-10 tahun. Nah, di paragraf pertama, coba kita lihat kalimat pertama. Kalimat satu ya, bukan kalimat utama. Kalimat pertama. Kalimat pertama bunyinya, siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkesan memiliki penampilan yang menjijikkan. Apakah kalimat pertama pada paragraf pertama merupakan kalimat utama? Jika kalimat pertama pada paragraf pertama merupakan kalimat utama, maka ide pokok pada paragraf pertama adalah pinter. Ide pokok pada kalimat pertama ide pokok pada paragraf pertama adalah siput. Setelah kita menemukan ide pokok pada paragraf pertama, otomatis kita juga harus menemukan kalimat penjelas pada paragraf pertama. Nah, kalimat penjelas pada paragraf pertama yaitu yang pertama, cara berjalannya yang lambat disertai lendir membuatnya kurang begitu digemari. Kemudian, siput dapat ditemukan di halaman, di kolam, bahkan di laut. Mereka termasuk ke dalam kelompok moluska atau hewan lunak. Siput dapat hidup selama 5-10 tahun. Nah, itu ide pokok dan kalimat penjelas yang terdapat di paragraf pertama. Untuk paragraf kedua dan ketiga, diharapkan Ananda berlatih bersama ayah dan bunda di rumah menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya ya. Tadi siput itu termasuk hewan yang bercangkang. Nah, coba Ananda sebutkan beberapa hewan yang bercangkang lainnya. Jadi, coba Anda perhatikan di layar, ada beberapa jenis hewan yang bercangkang selain siput. Gambar pertama, siapa yang tahu? Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar tiram. Kemudian ada kepiting, ada penyu, ada kura-kura, ada kelomang, ada keong. Keong bentuknya mirip seperti siput pintar. Nah, dari cerita siput yang menakjubkan, siput juga tergolong dalam kelompok invertebrata. Apa itu hewan invertebrata? Ya, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Secara umum, tubuh kelompok hewan invertebrata dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Siput merupakan hewan invertebrata yang dilindungi oleh cangkang yang terbentuk dari zat yang disebut kalsium karbonat. Alat gerak pada siput yaitu otot perut. Lalu, bagaimana alat gerak pada hewan invertebrata lainnya? Nah, coba perhatikan pada layar. Ada beberapa gambar hewan invertebrata yang telah Ustazah sajikan. Ada 5. Sekarang coba di tabel tersebut coba disalin ke buku tulisnya, kemudian isi apa nama hewan dan apa alat gerak hewan pada gambar yang disajikan. Ananda yang hebat, masih ingatkah Anda tentang gambar ilustrasi?
Siapa yang masih ingat langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi? Langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi yang pertama tentunya dengan menentukan ide atau gagasan sebelum menggambar. Kemudian membuat sketsa atau rancangan gambar. Setelah itu, gambar diwarnai dengan rapi dan indah. Nah, apakah Ananda masih ingat apa saja macam-macam gambar ilustrasi? Ya, ada gambar realis, ada gambar karikatur, ada gambar kartun, dan ada gambar dekoratif. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Contoh gambar realis seperti ini. Nah, gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan dan terkesan lucu. Contoh gambar karikatur seperti ini. Gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Contoh gambar kartun seperti ini. Kemudian gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Jadi gambar dekoratif ini bisa digunakan untuk memperindah suatu tampilan. Contoh gambar dekoratif seperti ini. Nah, coba kita lihat kembali beberapa contoh gambar ilustrasi yang telah Ustazah jelaskan tadi. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah karya. Karyanya yaitu menggambar. Siapkan alat gambarnya, yaitu buku gambar, pensil warna atau krayon, pensil, penggaris, dan penghapus. Sekarang, ikuti langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama apa? Menentukan ide. Sekarang Ustazah akan memberikan sebuah ide untuk dijadikan gambar ilustrasi. Idenya yaitu tentang siput. Jadi Ananda membuat gambar ilustrasi tentang siput. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau rancangan gambar. Jadi buat sketsa terlebih dahulu, jangan langsung diwarnai. Buat sketsa menggunakan pensil. Buat sketsa tentang siput. Nah, sketsa ini terserah Ananda mau mengikuti gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, atau gambar dekoratif. Terserah mau ambil yang mana. Yang penting tentang siput. Setelah itu, warnai dengan indah menggunakan pensil warna atau krayon. Kemudian nanti dikirim kepada Ustazah untuk dinilai ya. Jadi tugas Ananda hari ini ada dua, yaitu yang pertama menentukan nama hewan dan alat gerak pada hewan invertebrata sesuai pada gambar yang ada pada layar sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah membuat gambar ilustrasi dengan tema siput, difoto, kemudian dikirimkan kepada Ustazah. Selamat bekerja Nanda dan semoga sehat selalu menjalankan hari-harinya di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.